Saya Susanto dengan narasumber yang kita todong. Kita todong. Jadi kakaknya ini aja kaget ya kan. Iya. Apa? Kaget. kita mau masukkan beliau ini untuk video ke-200, Mas. Oh iya. Karena spesial banget. Kenapa spesial? Spesialnya terutama buat kalibrasi komik. Iya. Kita kenalin dulu Iya, dong. kita kenalin dulu. Kakak siapa namanya? Kakak siapa Halo, namanya? nama aku Rizky V. Rizky V. Shirley. Rizky V. Rizky V. Terus Nah, apa lagi? Terus berprofesi sebagai Pernah berprofesi sebagai storyboard artist. storyboard artist di sebuah production webtoon house. Iya, gitu kali ya. Iya, production webtoon. Webtoon House. Yang namanya bisa dibilang sekarang nomor 1 lah di Indonesia. Oh, masuk tuh. Pesaingnya nggak banyak soalnya, Mas. Oh. Kalau nggak salah cuma ada 3 atau 4 ya webtoon house di Indonesia ini. Kalau nggak salah, yang setahu kita loh ya. Dan ini salah satunya. Jadi kita ke Kariski, kita itu sebenarnya kalau dari sudut pandangku, kita jarang punya narsum Webtoonis. webtoonis. Iya. Kalau emang cowok webtooner. Tapi asisten. Enggak, tetap Oh, webtoonis. Biasanya storyboard. Dan kita memang jarang di kalibrasi komik itu narsum kita seorang, kalau wanita katanya nggak boleh. Kita nyebutnya harusnya secara politically correct perempuan. Perempuan. Ini apa, Mas? Katanya nih ya Kalau Mas, bahasa Jawa wadon. wanita itu wong sing ditoto. Wong Jadi sing- nggak boleh orang yang ditata. Jadi nggak boleh, harus perempuan. Katanya sih begitu, makanya jadi kongres perempuan. Karena Nggak kenapa tahu. nggak boleh ditoto? Nggak ngerti aku. Pokoknya begitu. Saya. Justru wanita yang menata kita ya sekarang. Oh iya, wong sing toto. Wong sing. Oh, gitu kira-kira. Jadi jarang banget ya Mas Ar ya narsum. Tapi kita nggak kulik tentang story tentang profesi storyboardnya dia. Namun spesialnya buat kalibrasi komik karena beliau ini membuat sesuatu yang spesial banget, Mas, buat kalibrasi komik. Ya itu. Yaitu beliau ini ngerekap hampir 90% konten kita. Betul. Jadi dia ngerekap sampai misalnya di episode kesekian narasumber A itu ngomong tentang jangan jadi komikus apa. Kita aja nggak kepikiran untuk begitu ya. Boro-boro kepikiran ngedit ya udah Gara-gara nganggur kayaknya. Efek nganggur. Tapi mak pengen nanya itu sebenarnya Iya. Mas Nah, kan saya sudah ceritakan ke Mas Widi. Mas, ini ada orang nih cewek nih benar-benar luar biasa banget. Betul. Aku sampai shock gitu Iya. ngeliat. Kan gue WA-in ya. Terus kata-kata Anda gimana? Oh, ini orang Nganggur. nganggur kok. Sampai dibikin diagram loh, Mas. Iya, aku lihat. Segmentasinya apa? Nanti kita Nanti tampilin. kita tampilin ya. Nanti kita minta ya, Mas ya. Ya Mbak kok, Mas. Mbak. Tapi kan udah ada di WhatsApp. Iya, tapi kan cuma sedikit. Tapi kita mau Oh, tampilin yang itu. Nanti oke, kita oke. minta. Itu kalau boleh tahu tuh ngerekapnya sampai episode berapa? Oh, yang saya jadi bahan riset tuh sampai video ke berapa itu, Riri? Kayaknya 190 deh. Sampai 190-an. Dari 1. Tapi itu juga masih ada yang Ada yang kayak bolong. skip, Oh. ada yang skip. Awalnya dah, saya nanya penasaran. Iya. Itu awalnya kenapa sih? Awalnya Kena- tahu disuruh kalibrasi bos. komik dari mana Disuruh dulu? bos atau Enggak, Enggak. awal tahu kalibrasi komik dari mana? Awalnya sih lagi nge-searching konten tentang komik. Yang keluar ya beberapa ya termasuk kalibrasi komik. Komik Dan itu yang mungkin apa yang menarik, kata kuncinya komik Indonesia atau apa? Atau komik lokal atau komik aja? lupa sih kalau itunya, tapi kayaknya review deh, mungkin review apa Review komik gitu ya? Dari Review komik hashtag bukan? lokal, kayak gitu-gitu. Lah terus kepikiran buat memantau kalibrasi komik tuh kenapa itu? Sulit. Itu jawaban yang sulit ya. Enggak. Tapi yang dipilih Kalau kenapa jawaban kalibrasi? Ah, Kan ini pasti- jawaban yang bener nih. Iya, karena kenapa kalibrasi kan banyak. Nah, ini. Hanya kalibrasi komik. Iya. Wah, gila. Jawaban bener ya kenapa? Iya. Karena apa ya? Takut salah nih. Kalau aku Kesengsem sih ya sama ngeliat- Mas Widi. Karena saya suka bikin joke-joke frontal ya. Kayaknya kalau dari aku pribadi mungkin karena kalibrasi komik tuh yang paling jujur. Aku ngerasa emang bertahan hidup dari industri komik itu memang sulit, dan
akhirnya hal itu diamini oleh konten-konten dari kalibrasi komik, dan itu yang aku rasain sih itu. Jadi makanya aku paling mungkin bisa dibilang paling attach sama kalibrasi komik. Agak kencengan kali ya Iya. suaranya. Pada akhirnya paling attach sama kalibrasi komik. Oh. Karena kejujuran. Iya. Kejujuran Mas Widi, luar biasa. Iya, tapi ya bingung juga sih. Kita takutnya dianggap dicap negatif, tapi enggak sih. Kenyataannya emang enggak semudah itu untuk bertahan di industrinya yang mungkin belum dewasa. Tapi bagi mbaknya sendiri, emang ada industrinya sebenarnya atau gimana? Atau Aku ngerasa ada, tapi kayaknya sih belum dewasa deh. Dalam artian belum banyak yang bisa hidup dari karya mereka. Terlepas dari itu sebenarnya Mbak Rizky ini sendiri kan udah terjun di industri komik sebagai storyboard. Iya. Dan Sampai gini loh Mas, sekarang. sebenarnya ada job desk storyboard untuk bikin komik itu adalah sebuah indikasi ada industri. Mungkin masuk ke dalam penciler ya. mungkin masuk ke dalam penciler ya. Masuk ke dalam penciler. Sedangkan di ini nyebutnya apa ya? Webtoon komik itu storyboard malah dipecah dari penciler. Tapi pencilernya masuk ke line artis ya. Line artisnya. Jadi inkingnya itu yang inking ngambil job sekalian sebagai penciler kalau di webtoon. Oh iya, kalau komik Amrik kan buat para sobat sama sohib kalibrasi komik, kalau komik di Amerika kan umumnya Pensilnya itu udah detail. jadi penciler itu bikin sketch dulu, Iya. ya mirip-mirip storyboard kali ya. Jadi dia bikin sketch-sketchnya kayak kalau saya taunya dari Mas Arif ya. Dia semua ada naskah, terus dia dibikin sketchnya dulu, tapi udah di kertas yang bener. Ukurannya udah 1:1. Terus dipoto, kasih ke klien nih, oke nggak? Ya kan mirip ya storyboard, walaupun nggak deskriptif beneran storyboard gitu, tapi mirip-mirip lah. Tapi yang ngerjain penciler. Kalau ini iya. kakak Kak Rizky yang ngerjain sendiri. Storyboardnya, iya, tapi storyboardnya. berdasarkan skrip Dari yang udah skrip. ada. Dari Berdasarkan script skrip yang udah writer. ada, aku ngerjain storyboardnya. Itu Habis itu baru dioper ke sketch artist, terus line artist, terus base color, colorist, Iya, gitu, iya, panjang. betul. Base color terus Beda lagi Base color kalau beda. Tergantung sih, kadang ada colorist yang bisa handle base Handle colornya semua. juga, tapi Oh. ada juga yang nggak bisa karena mereka mungkin malas ya. bukan deadline-nya, Bro. ya Nah, kalau sendirian bisa aja. Ya deadline-nya seminggu 70 panel kok. Color full color 70 panel. Gambarnya seminggu. langit, webtoon langit. Alah, lu mah ngomong coba lu kerjain. Oh iya. Wah, Gambarnya ngedang. gambarnya langit. Iya. Oh gitu, oke. Berapa lama menjadi storyboard storyboard artist dari Storyboard. 2017 2017 sampai 2024. 2000 Kita kapan sih? 2000 berapa sih? apanya? Kalibrasi komik? 2023 1 Februari 2023. Itu masih kerja? Iya, dua. Masih. Aku belum tahu malah waktu itu. Kayaknya aku tahu kalibrasi komik tuh akhir tahun 2023 deh. Oh, pas keluar. Enggak, keluarnya aku baru resign tuh di tahun ini, pertengah tahun. Oh, Bulan Juni. Baru Bulan Juni. 2024. Kenapa? Dimarahin ya? Karena gara-gara kebanyakan nonton kalibrasi ya. Oh iya, bikin Jadi bodoh, komik. jangan bodoh. Oh gitu, jadi sebenarnya baru ya? Enggak ya, tapi bukan ya. Bukan lah, bukan gara. bercanda Iya, ya, bukan. serius-serius. Mungkin pengen meningkatkan, Iya, pengen explore sih. explore lebih, pengen Kayaknya pengen belajar hal lain selain storyboard gitu aja. tapi tetap komik ya. Tetap komik juga. Tetap komik Dan juga. Memang juga pengen explore ke tempat lain. Aku juga kan lagi menikmati stand up comedy juga. Oh, anak Jadi, skena. Tapi belum. Enggak lucu, Cuma Mbak. menikmati doang. Oh, menikmati. menikmati doang. Saya pernah Mbak jadi stand up iseng Oh, iya. sama teman-teman, nggak lucu anjir, goblok. Anyep ya? Tapi Orang beliau goblok pernah pernah. ngobrol sama saya, pernah bilang, Mas Widi itu cocok kalau jadi stand up. Pernah dulu waktu komika. masih ada komik cafe di Kemang. Temen-temen gua nggak ada yang ketawa asli. Gua bawa 5 temen asli. Ada ternyata tidak selucu itu Gua ya. temennya nggak berani ketawa terus gitu. Oh udah itu nanti saya ceritakan. Oh itu di komedi cafe komedi cafe Kemang dulu. Tahun berapa itu? Ya Allah 2007 kali 2006 2007 iya. Jadi teman-teman udah saya ada jokesnya Mas. Apa? Jakarta itu aneh ya kalau barang beat dikasih. ya? Namanya beatnya. beat, Oh iya, udah beat. beatnya. Kalau untuk stand up tuh namanya beat ya. Saya bilang kalau pintu macet kita kasih cairan
lancar. Iya. Terus benda macet kita cairan lancar. Kalau Jakarta itu dikasih hujan, maksudnya cairan malah macet. Kan gak lucu, asli kan gak lucu. Kita aja nggak ketawa. Iya itu, tapi Garing Indonesia tuh sih, keren. Pantesan teman saya tidak ada yang tertawa. Oke. Nah itu kan tadi apa pertengahan tahun ya? Iya, pertengahan tahun. Berarti nemu kalibrasi komiknya di pertengahan tahun ini atau malah sebelumnya? Di sebelumnya. Tapi yang paling ngehook episode apa yang akhirnya kok wah Oh iya, Iya, akhirnya iya, ngikutin nih. Yang akhirnya yang paling ini Ini pantas untuk- kita catat nih. ini pantas untuk di rekapin. Apa ya? Mungkin yang kalau yang paling banyak insight baru buat aku ya, walaupun aku di industri komik juga, tapi insight baru tuh dapat dari episode yang bareng Mas Rizky Ari Desta ya. Iya itu ilmu sih. Iya. Parah sih itu ilmu sih. Mas Rizky, dapat Ari- salam dari Mbak Rizky. Iya sama. Iya, sama. Oh iya Mas Rizky Iya. Aridesta. Terus ada episode lain yang perlu di-mention nggak? Maksudnya bagi kami, oh ini kurang nih atau apa gitu. Episode yang bagi Mbak Rizky, oh ini. Jujur aja nih ya. Iya kan kita Nggak apa-apa, biasa di-review. Kita bisa nge-review. kita belajar dari kritik kan. Dan apa ya? Episode yang apa tadi? Yang paling Sorry. enggak nih, harus ditingkatin lagi nih. Enggak, Ini- ya keseluruhan ya. Secara keseluruhan paling kadang soundnya kan yang suka. Oh, iya. Mungkin mungkin yang awal-awal itu juga kan masih Explore itu Mbak. Iya. Wah itu, iya, explore gitu, Kalau explore. sekarang kayak soalnya udah nggak terlalu masalah ya. Kecuali Iya. yang kemarin pas hujan itu ya. Iya. Ya banyak lah Iya. kita. Masih ada beberapa problem ya. human error. Tapi sekarang kita udah ada 2 mic, jadi seharusnya kalau kita nggak males ada Iya, backup. ada backup. Oh. Terus memutuskan untuk mencatat, itu kenapa? Memutuskan untuk Mencatat gue bikin rekap nih, ini ada yang A, ada yang B. mungkin lebih ke buat mengawali obrolan aja kali ya. Aku kan juga pengen coba approach juga waktu itu ke kalibrasi komik. Tapi bingung obrolannya dari mana gitu. Makanya aku bikin itu pendataan itu karena aku ngerasa kayak butuh dirangkum aja. Mungkin biar lebih rapi. Karena memang nggak rapi gitu. Enggak rapi, enggak kepikiran Tahu kan buat di dalamnya rapi. kayak gimana, apakah mungkin memang udah ada pendataannya seperti apa, udah ada jadwal kayak gitu-gitu. Kita skrip aja nggak pernah ya. Nggak pernah. Makanya Nggak baru pernah tahu ada juga skrip. dari Mas Herwanto bahwa ternyata memang seorganik itu. Iya. si komik. Emang spontan. Emang semua- Mending bantu-bantu kita ya. Ada bisa bantu-bantu juga. Oh iya, siap. Aku luangkan. Soalnya ada yang request nih. Apa tuh? Kalibrasi nggak ada host ceweknya. Oh iya. Kalau ada host ceweknya pasti rame gitu. Iya. Ini kayaknya nggak cukup menarik untuk dilakukan. Kita nggak cukup menarik sih sebenarnya. Iya. Mau cewek mau cowok males kata. Tapi Mbak Rizky sebenarnya kalau sempat ada insight juga dari teman Mas Doni Anggoro, halo. Dia itu kalau dengerin, dia itu bukan menonton, tapi dia kadang membiarkan handphonenya running aja dengerin. Dan dia bukan penikmat komik, dia bukan pembaca komik sama sekali. Cuma katanya memang di satu titik kalibrasi komik ini enak buat didengerin. Katanya begitu. Jadi kayaknya sebenarnya mah konten kita mungkin cukup Jadi insight. radio. Iya kali ya. Tapi beberapa insightful. teman-teman komikus juga beberapa kali mention bahwa ketika mereka lagi ngerjain komik, yang didengerin tuh kalibrasi komik sambil running. Sambil mereka mungkin loh ngomongnya Stres gini. iya, nggak ngomongnya ngabur di goblok gitu orang ini. Saya aturan berhenti nih jadi komikus ini. Enggak, dia nyalain kita dong. Ini 2 orang bodoh bikin So tahu. Nah, Mbak Rizky sendiri kan dari pekerja nih sebenarnya kan, pekerja Iya. komik. Terus ngelihat kalibrasi komik. Nah, Dan memang beda, Mas. maksudnya? Bedanya karena kita kan lebih banyak konten kita tuh komik Indonesia yang indie ya. Nggak sengaja Mbak? Iya, fisik gitu. Tapi Mbak Rizky kan circle-nya dia tuh di webtoon, komik scroll gitu. Itu apa? Ketika pertama nonton, loh kok ada dunia yang seperti ini atau gimana? Aku kan sebenarnya aku kan cukup jauh ya dari komunitasnya. Dan secara bidang juga aku lulusan matematik. Jadi sangat Di mana? berseberangan. Mohon maaf, alma mater? Eh,
S1 Unpad, S2 ITB. Bro, S2 loh, Bro. Matematika. S2 matematika. Ngaco emang. Iya, pendidikan apa sains? Sains. Sains. Biar apa? Biar apa ikut komik ini? Biar apa? Gak meneliti radioaktif aja, Mbak. Ini udah ini bubar ya komik Indonesia. Ngaco Oh, emang. iya. Nah, terus. Kalau dari background sendiri, memang kalau orang tua aku sebenarnya awalnya pengen aku jadi dosen kan. Pengennya Logis. Ya. Orang tua juga akademisi ya? Guru. Oh, guru. Guru. Jadi kalau bapak guru, tapi kalau ibu rumah tangga. Jadi memang ayah aku sebenarnya pengen akunya jadi dosen kan. Dosen, oke. Setelah S1 menjalani masih nggak terlalu masalah karena mungkin universitasnya cukup baik hati ya kalau S1. Cuman waktu S2 di situ kayaknya titik dimana aku merasa kayaknya bukan jalan aku deh. Soalnya Matematika. hal itu ya matematika karena itu dan aku nggak ngerasa nyaman. Ditambah lagi juga waktu semester 1 terutama ya, aku dihajar dengan kenyataan bahwa ternyata IP aku dari yang bisa di atas 3 itu terjun bebas ke 1,8. Oh, Nasakom. Aku ngerasa nasib 1 1,8 aku udah kayak kayaknya nggak punya kompetensi yang cukup oke untuk jadi dosen. Aku ngerasa kayak gitu. Nah, pada akhirnya aku kan bingung ya pengen kemana karena Maaf dipotong dulu. Itu jadi 1 koma mungkin karena ada masalah internal. enggak. Ada apa Emang putus beda aja. pacaran atau gimana jadi Itu beda apa ya? Aku merasa kalau ITB tuh lumayan keras sih untuk ngasih nilai tuh. Mereka tuh cukup berani untuk memberikan nilai CD gitu. Bahkan di semester 1 akhirnya Oh iya, aman nih ya. Masuk S2 ya Itu dihajar baru. dengan kenyataan bahwa kayaknya nggak kompeten untuk melanjutkan menjadi dosen karena secara nilai aja udah begini nih, udah ngaco kan. Dan di situ aku mulai urat baru. Dan mulai tahun 2015 itu aku mulai mendalami tentang komik. Walaupun dari rasa suka aja ya. Pertamanya apa yang pas ini gue mau itu baca seru nih. tuh. Pertamanya beliau cerita tentang Archimedi. Anda tahu nggak komik Tahu Archimedi? dong. Tahu Archimedi tahu. Itu kalau komik lokal pertama yang aku baca tuh Archimedi. Megindo. Iya benar kan? Benar. Penerbit Megindo yang nerbitin Animonster tuh. Sama Iya. ada profesor siapa itu? Yohanes Surya. Iya. Oh, Jo. Itu kan tentang matematika ya? Profesor Jo. Tentang sains IPA atau sih, sains. IPA ya, sains ya. Oh, itu pertama. Emang gambarnya lucu sih. Iya. Gambarnya lucu sih. Enggak, tapi kan tentang Ala-ala komik plan gitu. komik edukasi gitu loh, Bro. Enggak yang Archimedi, ya edukasi Iya, juga. iya, edukasi, ada edukasinya. Tapi gambar bagus, covernya bagus. Iya. Nanti kita insert. Ngaco nih. Terus apa lagi tuh? Sampai mana tadi aku ya? Komik pertama Komik yang pertama, komik lokal yang pertama dibaca adalah Archimedi. Oke, mungkin pada akhirnya kenapa aku milih komik sebagai jalur untuk mencari nafkah ya? Karena aku kayaknya udah stres belajar ya. Terus aku ngerasa pengen coba menjawab pertanyaan, bisa gak sih hidup dari hobi? Dan Menarik karena ya? memang aku ngerasa cukup attach sama komik. gambar ya berarti kalau tadi kan mention hobi berarti Iya. sempat gambar ya? Aku cuma gambar sama kayak nulis-nulis gitu. Oh, oke, I see. Dari SMP SMA, cuman gak pernah kepikiran jadi komik karena jadi masuk industri komik lah ya. Aku gak pernah kepikiran karena memang lingkungan aku kan rata-rata guru, dosen, kayak gitu, akademisi, PNS. Nah makanya profesi menjadi komik itu, profesi menjadi komikus itu kayaknya betul. jauh banget ya. Cuman semenjak masuknya webtoon kontes di Indonesia, itu kan tahun 2015. Dan itu bertepatan sama tahun aku masuk S2. Nah, di situ aku ngerasa, kayaknya bisa deh berprofesi jadi komikus. Itu titik dimana aku ngerasa ada kemungkinan untuk bisa menghasilkan uang dari industri komik. Nah, dari situ, kan 2015 kan trennya naik kan? Naik, ya kan? betul. Keren. Walaupun Komik sekarang ya, udah- webtoon ya? komik Webtoon ya. tapi Webtoon ya. Komik webtoon naik, dan di situ aku ngerasa kayaknya bisa berpenghasilan dari sini. Dan Nah, sorry dipotong, itu berarti berjalan beriringan sama kuliah dong? iya,
S2-nya. Itu kali hancurnya. Enggak. Oh enggak, tetap enggak. Oke. Aku alhamdulillahnya S2-nya kan kelar. Kelar ya, tadi TB kan kelar. Gitu. Terus tapi di perjalanan itu aku kayak mulai menyimpang gitu. Mulai murtad dari matematika. Aku Dark side ya. Dark side ini juga dark side emang komik. Kok ngapain lu? Iya, harusnya kan ambil jalan Jedi ya. Oh iya jangan Jedi. Soalnya udah pusing, udah stres. Di situ aku mulai ikut lomba-lomba Gambar, ya, webtoon, lomba poster juga. poster. Nggak terbatas di komik doang, tapi lomba poster, lomba logo, pokoknya apapun yang bisa menjadi validasi bahwa oke nih bisa lanjut terus. Dan pada akhirnya aku waktu itu pernah ikut lomba Ciayo Comic Challenge yang keberapa ya? Yang pertama kalau nggak salah ya. Dan di situ dapet juara yang dapat 5 besar lah kalau nggak salah. Dapat 5 besar. Oh, berarti nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Besar, dan mulai dari situ dapat pekerjaan jadi storyboard artist. Tapi cuma jadi storyboard, berarti kaleng-kaleng. Ya emang kaleng-kaleng. Enggak. Boleh tanya nggak? Apa tuh? Kan ketika pertama kali pengen terjun ke dunia komik, itu kan pasti merasa, wah enak nih, gambar dapat duit. Gitu. Butuh. Ini kan hobi. Tapi setelah menjalani beberapa tahun, ada perasaan, wah ternyata hobi kalau dijadikan pekerjaan ini udah nggak se-excited ketika itu masih jadi sebuah hobi. Atau menjadi angan-angan. Ada nggak perasaan seperti itu? Sebenarnya karena hobinya udah melebur jadi pekerjaan ya. Jadi ada titik, Saya suka diksinya. ada rasa jenuh dan bingung pengen kemana. Karena aku nggak punya hobi selain gambar dan komik kan. Pada akhirnya waktu itu terus aku bingung lah, ini kalau stres kemana ya, soalnya aku juga nggak olahraga. Kan biasanya kalau orang pelepasannya dari olahraga, jadi menghilangkan stres. Komikus juga nggak ada olahraga, tenang aja. Tapi suka nonton bola. Kemarin Arif sama John nonton nobar. Ya. Next. Olahraga terus iya itu, jadi kayak dua-duanya ngelebur, jadi kalau bingung kalau stres pengen kemana. Ya pada akhirnya aku bikin urat baru lagi waktu itu, karena aku saking stresnya mungkin di tahun ke-5, antara tahun ke-5 sama 6 jadi storyboard artist, aku mulai menikmati stand up comedy. Gitu. Wih, kok bisa? Kok nggak begini Mbak Rizky, sorry nih, maaf ya sebelumnya. Maaf ya, aku ambil ya. Dia dianggurin kasihan. Kan jenuh sebagai storyboard artist, kenapa nggak coba menjadi koloris atau line artist gitu? Itu mungkin keras kepalanya aku ya, karena Atau scriptwriter lah. mungkin keras kepalanya aku sukanya storyboard doang. Ngeselin ya? Ngeselin ya? Emang dia begitu, kenapa dari awal pengen storyboard? Iya. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau ya yang step yang lain nggak terlalu menikmati. Yang lain mungkin terlalu complicated nggak? Nggak juga sih. Nggak sih, sebenarnya kalau dipelajarin sih bisa ya. Oh iya, tadi berarti 5 tahun tuh, 5 tahun nemu stand up. Nunggu stand up. Tapi sebagai penikmat penonton, aja. Tapi sempat kepikir nggak? Wah, gue bikin jadi komika daripada komik artis nih. Oh itu, enggak sih, kayaknya aku bukan tipe yang bisa ngelawak, nggak ngerti cara yang ngelawak. Sorry Tapi kan dipotong. bisa bikin beat ya. Beat yang iya kan belum ada tuh. Kalau si Kiki kan guru. Iya. Komikus belum ada dong. Belum ada. Belum ada loh. Tapi kayaknya belum ada, tapi Bisa dipikirin. bisa dipikirin. Enggak. Salah satu alternatif karir ya. Barista ada. Orang buta ada. Orang buta ada. Orang buta ada. Terus yang pakai Orang sumbing ada jadi. Tapi intinya udah nemu nih. Saya menjadi penggemar stand up, Iya, penggemar. menikmati aja, Oh. menikmati dulu aja. Dan Terus kemudian untuk sekarang berarti sumber penghasilan udah nggak dari komik? sekarang karena aku juga kan ngumpulin dana darurat waktu kemarin, jadi udah aman lah. Mantap ini, makan tabungan. Sekarang hidup dari tabungan dulu. Oke. Jadi bisa eksplor sebebasnya. Tapi karena ini ya, karena apa ya, orang matematika kali ya. Bahkan untuk nganggur pun udah di planning dulu. Iya. Saya itu nggak ada. Masa, ini mohon maaf ya, saya tuh nggak ada planning buat nganggur. Jadi nggak ada dana darurat. Ini ada aneh. Jaga. Oh, nggak ada mas saya tuh. Saya tuh berprinsip
menabung itu kalau ada sisa uang. Ya semua. Ya, Kalau nggak ada, ya nggak usah nabung. YOLO banget ya. Ya gimana? Saya begitu ya gimana? Oh, I see. Berarti memang, oh iya mau nanya. Tadi ngomongin storyboard. Kalau pekerja storyboard sendiri di platform, di perusahaan tersebut, selain Mbak ada? Bisa hidup nggak? Ada 2 orang termasuk aku. Oh, pertanyaan bodoh ini, kenapa bisa hidup? Orang bisa nabung, Bisa nabung. bisa nabung untuk dana darurat itu berarti Udah kan kepikir. Iya, berarti kan duitnya Lumayan gede. lah. Soalnya aku kan Iya, usianya iya. Berarti jangan jadi komikus, jadilah storyboard. Oh iya tadi kenapa? Tapi enggak deh. aku kerjanya remote. Oh. Jadi walaupun in-house, walaupun di perusahaan, tapi boleh bekerja dari rumah. Jadi ya mungkin secara nabung juga lebih cepat. Oh, satu hal lagi. Tadi dibilang ada 2 storyboard artist. Kalau satu storyboard artist tuh ngerjain berapa judul sih, Kak? Waktu awal-awal sih dalam satu periode bisa sampai 7 ya. Cuman karena kebanyakan Asli. karena kebanyakan pada akhirnya Iya. kan kami juga Meninggal. bukan meninggal. Bukan. meninggal nego lah untuk menurunkan 6. dan pada akhirnya jadi 5. Oh, 5. Lanjut. Berarti Judul. berapa judul tadi? 5 akhirnya. 4 sampai 5. Oke. Itu seminggu ya? Seminggu. Dan deadline-nya tuh 1 hari. 1 hari ngerjain 1 storyboard. Maksimal kalau misalnya ada scene action itu bisa nego untuk nambah waktu pengerjaan. Biasanya bisa nyampe 1,5 hari atau enggak 2 hari maksimal. Tapi yang lain mepet dong, jadi kegencet dong. Iya, makanya kan dikurangin judulnya. Yang tadinya 7 kan nggak mungkin tuh dengan konsep kayak gitu. Jadi akhirnya dikurangin jadi 4 atau 5 Itu mingguan nggak sih, Kak? harian deadline. Enggak, yang judulnya itu cuma judul A. Nenek-nenek petarung. Itu dia keluarnya seminggu sekali. Tergantung. Ada yang bisa 2 minggu sekali karena mungkin kan skripnya mandek ya. Kan skrip juga kan bikinnya susah dan perlu banyak revisi merekanya juga. Pada akhirnya mungkin ada skrip yang mandek. Ada yang mandek bisa 2 minggu, ada yang mandek sampai 1 bulan gitu. Jadi ya ketika itu terjadi judul lain masuk, biasanya kayak gitu. Dioper-oper cepet. Pertanyaan-pertanyaan nih. Boleh ya? Boleh. Nah. Jadi prosesnya dari script writer terus ke storyboard. Ya kan? Dari- Storyboard artis. Nanti dikembaliin lagi ke script writer-nya dulu atau langsung ke editor atau langsung ke line artis? Dicek dulu sama editor. Sama dicek. editor. Masih dicek. Jadi ya emang revisinya berlapis. Revisinya berlatih. Brutal nggak sih revisinya? Kalau brutal banget sih enggak ya. Waktu awal-awal mungkin karena masih penyesuaian. Iya, belum adaptasinya toh. Masih banyak revisinya. Cuma kalau udah akhir-akhir enggak banyak. Itu tuh, Paling yang cuma penting, sekali. yang penting tayang dulu deh, ini udah jam berapa gitu Terus kan? script writer-nya detail kayaknya. Script Dari writer-nya- sudut pandang apa diarahin juga nggak? Dari skripnya ada yang detail banget, ada yang nggak terlalu. Jadi kan memang Kalau Anda pribadi lebih menyukai yang mana? Skrip yang detail atau yang memberi ruang untuk eksplorasi? aku nggak suka. Aku sih pribadi kurang terlalu suka yang terlalu detail. Kadang kan ada yang kepenulisannya tuh kayak novel gitu loh, masih deskriptif, malam temaram, dihiasi lampu Oh, iya, gitu-gitu, iya, masih iya. deskriptif banget itu. Kalau aku pribadi kan lumayan harus ngerjain cepat gitu ya. Jadi kalau baca-baca yang kayak gitu, aduh ini kenapa nggak tulis malam? Enggak. Nggak ditulis suasananya aja gitu kayak gimana? Langsung cepat. Kalau aku pribadi suka yang nggak terlalu deskriptif dan Mungkin penulisnya juga bingung juga kali. Gue udah dibayar nih, gue panjang-panjangin aja. mungkin. Kayu yang merona merah itu. Kadang ada yang masih kayak gitu, soalnya memang Tapi- banyak penulis Iya, novel. nanti kan ketika storyboard artisnya juga mungkin punya preferensi yang beda-beda kan. Ada yang suka begitu, mungkin ada yang suka. Biasanya paling cepet tuh kalau misalnya mungkin bisa lebih membantu kalau misalnya ngasih referensi gambar, referensi di suasana, atau mungkin denah-denah lokasinya juga kan karena storyboard artis kan bersesuaian sama si 3D background. Oh, ada 3D background. Ada 3D background artis itu bikin denah dan kita menyesuaikan sama denah mereka Detail ya, dunia webtoon ya. supaya nggak direvisi supaya nggak direvisi lagi denahnya kan memang udah ada kan udah disediakan.
Untuk beberapa project udah disediakan, tapi ada beberapa yang mungkin karena fast pace ya, karena cepet gitu. Ada yang udah ntar aja deh denahnya. Iya, pasti ntar aja udah ngapain juga. Paling pembaca. Tapi ada standarnya nggak sih kalau untuk penulisan skrip di webtoon itu? Atau ada sih, pasti di ini kok, pasti ada dikurasi standarnya, dulu. dikurasi dulu. Emang pernah ada pembaca Untuk penulis nih komplain? ya, untuk yang sobat sohib penonton kita yang pengen jadi penulis komik, Oh, iya. iya. Jadi untuk memudahkan storyboard artisnya itu apa yang harus dilakukan? Ini Biasanya dari emang- POV storyboard artis ya. Kalau aku biasanya kebantunya dengan nambah referensi denah gitu, denah dari 3D background-nya, terus juga mungkin kalimatnya tidak terlalu deskriptif biar aku bisa cepet bacanya. Kan kadang kan kita suka skimming doang kan, skimming terus paling sejauh ini 2 itu sih yang membantu Emang, buat artis. sorry dipotong, emang pernah ada yang komplain kayak, oh ini ruangannya nggak di sini, pintunya kan aturan di sono. Oh pernah. Revisinya jadi dilakukan setelah storyboardnya udah jadi, kayak gitu kan capek lagi kan. Iya. Ini tekonya nggak begini, orang tadi gak ada teko. Gitu. Pintu sih biasanya kadang kan pintunya arahnya kemana, kan kalau kita kan ada positioning ya, ngikutin kalau scene itu kan ngikutin posisi karakternya di mana dan harus inget pintunya di mana. Saya tau gambar pintu aja. Kadang membingungkan mas. Begitu kita ngubah angle-nya, karakter ini harusnya Kepindah ya. kadang posisi tangan yang megang pistol aja kadang kita lupa. Atau megang senjata. Iya, Ketika iya. kameranya dirubah kadang bisa salah. Itu bisa diantisipasi dari pembuatan storyboard kan, mestinya. Oh tapi yang saya pengen tanyain, pernah nggak, kan udah mateng nih, udah apal sama ruangan ini, oke deadline sehari udah kelar nih. Terus kan besok ngerjain judul lain nih, itu kan berarti harus nge-refresh lagi. Pernah nggak kejadian, wah ini ruangannya sama, ruangannya ke gambar yang kemarin atau gimana? Enggak sih kayaknya kalau sampai Ke bawah yang kemarin? Enggak. Oh. Kalau storyboard artis aku belum pernah lihat punyanya Rizky V sih ya. Untuk storyboardnya seperti apa? Stickman jangan. Nggak sampai stickman kan, lebih dari stickman. Nah ini tapi pertanyaan mas, kalau megang 5 project, itu kan line artisnya punya style beda-beda. Anda menyesuaikan dengan style mereka atau karakternya, ya pokoknya ini styleku, nanti mereka yang ngerubah ke style mereka? enggak sih, aku paling gambarnya sih nggak sampai stickman ya, nggak stickman Dia banget. nggak gitu juga. Nggak gitu juga sih. Ya gambar mana ya, sketch biasa aja gitu kayak anatomi orang, cuman mungkin tidak sedetail sketch gitu, enggak. Terus pernah tingkat Jadi nggak termalas? perlu mempelajari style Enggak. artnya setiap line artisnya ya? Karena memang stylenya dari perusahaan yang aku tempatin kemarin itu kan manhwa ya. Nah, Jadi memang Manhwa. anatominya udah standar manhwa lah. Setidaknya badannya jenjang kayak gitu kan, laki-lakinya jenjang. Oh, terus ya, anatominya ya. Perempuannya badannya kecil, anatominya kayak gitu aja. tapi kalau masuk detail style goresan, misalnya mata, kan ada yang punya style mata khusus atau rambut yang gores tarikannya khusus gitu, nggak masuk ke situ ya berarti ya? Enggak nyampe Nggak sana ya? segitunya. Nanti mereka yang Menyesuaikan lagi. line artisnya yang masukin itu ya? Karena dari aku juga kan ada, setelah aku ya, kalau misalnya sketch artisnya itu belum terlalu berpengalaman, biasanya dibantu dengan 3D modeler. Di CSP. Oh, di CSP. Jadi ada orang yang memang di hire untuk masukin anatominya kayak gimana yang. Jadi kan sketch artisnya tuh tinggal, ya mungkin nggak tinggal ngikutin ya, karena memang itu kan susah juga. Tapi ya tinggal menyesuaikan dengan si 3D modelnya itu. Kayak di belakangnya kali ya, di lebih Ada 3D background, transparan. ada 3D model, apalagi. Oh, sorry mau nanya. Lama-lama jadi bisa masuk AI juga dong. Misalnya nih dari skrip langsung ke storyboard AI. Bisa kan itu? Ya kalau sekarang sih belum Belum sampai ya? situ ya. Cuman Tapi entah ada kalau kemungkinan misalnya untuk itu? 5-10 tahun lagi ya, kalau misalnya storyboard artis sudah pekerjaan storyboard itu udah repetitif ya, mungkin bisa digantikan storyboard artis. Oh, oke, oke. Repetitif, Karena pengulangan. dari script kan sebenarnya kalau misalnya scriptwriter-nya punya cukup pemahaman cukup oke tentang storyboard, ya dia bisa langsung bikin storyboardnya mungkin dengan AI. Nah, aku juga nggak tahu. Nggak tahu ya, oke, oke. Kedepannya Bahaya bakal juga ya. kayak gitu apa enggak. Makanya kan terguncang kan ke storyboard artis, gimana kalau misalnya
nanti di satu sisi bahaya, tapi di sisi lain untuk mempercepat gitu loh. Kan memang membantu. Teknologi ini kan pedang bermata dua gitu. Tapi kalau dari Mbak Rizky sendiri pernah, gue termalas nih, momen termalas. Jadi ada karakter yang harus digambar full. Momen termalas itu semalas apa? Apa karakternya cuman ditulis hurufnya A, ini Andi gitu, atau pernah semalas apa? Pernah enggak nih, gue lagi enggak banget nih hari ini nih. Gue bulet aja, bulet gue kasih mata gitu. Males banget. Iya, paling semales itu paling kalau lagi scene-nya banyak orang gitu kan, lagi scene action kan. Kadang stickman gitu, mau nggak mau. Oh, mau nggak mau. Oke. Kalau silat, akhirnya dia berantem beneran digambar Anatomi, tapi nggak detail sih. Gambar, yang penting angle-nya kelihatan jelas dari mana, anatominya kayak gimana. Tapi yang lain kuburan-kuburan kali ya, maksudnya yang belakang kayak patok-patok kubur tuh yang nonton tuh. Oke, itu termales. Kalau terajin, pertama kali kerja, kali ini baru pertama kali masuk nih, kayak gimana gambar? Ada rambutnya. Ada rambutnya. Iya, dulu waktu aku freelance kan awal-awal jadi storyboard artist, itu sampai ada rambutnya. Sampai aku ngikutin style artis ya. Nah kan, gue kebayangnya juga begitu. Itu awal-awal, cuma happy kalau nih. Malah dimarahin malah. Happy. dimarahin sih enggak, cuma kayak kurang kerjaan aja sih. Revisi lagi? Revisi lagi? Ya pasti ada. Oh, awal-awal. Okay. Nah ini kan tadi udah ngumpulin sampai 190 episode, maksudnya mendata. Masih lanjut nggak sih sekarang? Apa kayaknya ini udah cukup bodoh nih kegiatan saya? Kayaknya udah stop deh atau gimana? Sekarang cuma nambah-nambahin data doang kan udah selesai. Iya. Dari satu kan bisa. Cuma nambahin doang mah tinggal aku belum, tapi nggak nonton secara keseluruhan ya. Kita kan udah, maksudnya ini kan masih lanjut nggak sih sebenarnya? Jadi kita mau stop dulu atau Azan ya? azan apa? Stop sekalian apa? Stop sekalian. Oke deh, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin next kita akan ada take lagi. Lebih in depth. Iya, lebih in depth. Atau beliau mau bantu-bantu. Iya, atau beliau yang nanya. Iya. Beliau yang nanya boleh. Kayak edisinya Mas Yos tuh nanya saya. Oke, gitu aja. Oke. Selamat beribadah. Oh iya, karena azan ini. Iya, ada azan. Oke, Mas. Oke, thank you. Bentar ya, aku mati. Karena setiap